دموعي سبيل مريح تنهدى يا صاحي كي تستريح. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali di kesempatan ini kami akan membahas seseorang yang mempunyai kemahiran yang luar biasa dalam hal bersilat lidah dan memutarbalikkan fakta, yang mana sifat-sifat semacam ini sangat hina dan tercela di dalam syariat. Dia itu adalah pemilik atau pembicara channel Our Life. Kali ini dia merespon atau menanggapi pernyataan dan ceramah seorang da'i, seorang ustadz mantan Wahabi. Beliau tobat dari Wahabi, hijrah kembali ke jalan yang benar, yaitu Aswaja, Ahlus Sunnah wal Jamaah, di sebuah video beliau. Kita kembali membahas video dari Pak Abdullah Soleh Hadromi, kaum muslimin. Ustadz yang mengaku sebagai mantan Salafi, mantan Wahabi, ya. Kalau ceramah pasti nyinggung-nyinggung Salafi, pasti nyinggung-nyinggung Wahabi, memframing dakwah Salafi dengan ya segala keburukan, kaum muslimin, ya. Tapi kalau kita menyimak betul, kaum muslimin, kita perhatikan betul apa yang dia bicarakan, itu ngawur, ya. Ngalor ngidul, nggak jelas. Kalau ngomong nggak dipikir dulu, ya. Nggak dipikir dulu, nggak ngaca, nggak introspeksi diri, ya. Coba kaum muslimin, ya, kita simak video dari Pak Abdullah Soleh Hadromi. Nah, salafus soleh zaman biyen nih, kalau salafus soleh yang ngomong-ngomong tentang bid'ah, bahaya bid'ah, hati-hati bid'ah, jangan kumpul ahli bid'ah, jangan duduk dengan ahli bid'ah, jangan dengarkan ahli bid'ah. Ahli bid'ah itu sopo? Gitu loh. Kalau kita buka salafus soleh, ahli bid'ah di kalangan mereka tuh ya Khawarij, Murji'ah, Qadariyah, kemudian ya Jabriyah, kemudian apa lagi? Ya Mu'tazilah, Jahmiyah, Rafidhah, Syiah Rafidhah, Nawasib. Seperti itu. Lagi salafus soleh ngomong digawe ahli bid'ah. Nah, sekarang ditembakkan kepada siapa? Ditembakkan kepada siapa? Ahli sunnah dulure dhewe. Iki ayat, hadis, ucapan salafus soleh digawe ahli bid'ah ditembakno nang wong Muhammadiyah, ditembakno nang wong NU, ditembakno nang habaib yang notabene mereka juga ahlu sunnah wal jamaah, ditembakno nang ngene koncoe dhewe, bahkan kadang podo salafine saling nembak sebagai ahli bid'ah. Opo iki? Iki ajaran Khawarij ini. Ini ajaran Khawarij. Itulah yang namanya agama tidak lebih dari apa? Tenggorokannya. Iya, makmu hafal Quran 60 juz hafal kon. Kudu 30 menit hafal 60 juz. Sampai kakean hafalane. Sampai Taurat Injil dihafalno kabeh. Nah, yang jadi masalah, sekarang ini banyak yang mengaku Ahlus Sunnah, tapi mengikuti amaliyah orang Khawarij. Beliau itu adalah Ustadz Abdullah Soleh Hadromi. Kalau kita cermati betul, kalau kita amati betul, reaksi maupun tanggapan si channel Our Life terhadap ceramah Ustadz Hadromi, waduh, sungguh memalukan, persis kayak anak kecil banget. Hai channel Our Life, permainan kalimat-kalimat yang dibuat-buat itu kurang halus, Mas. Kosakata demi kosakata yang kau putar-putar itu terlalu kasar dan kurang cermat, sehingga terjadi norak dan kentara bahwa apa-apa yang sampean sampaikan itu yang ditujukan pada Ustadz Abdullah Hadromi itu sangat jelas sekali bohongnya, fitnahnya, sungsangnya, sampean terlalu banyak memutarbalikkan fakta. Buktinya kamu katakan Ustadz Abdullah Hadromi hanya ngaku-ngaku mantan Wahabi. Itu sampean bohong, udah berbohong, masih ngajak-ngajak orang lain untuk tidak mempercayai itu. Hai channel Our Life, semua orang udah pada tahu, mau Muhammadiyah, mau NU, mau Jamaah Tabligh, bahkan Wahabi sendiri pada tahu semua kalau beliau itu udah tobat, udah hijrah dari Wahabinya, udah kembali lagi pada jalan yang benar, yaitu Aswajah, Ahlus Sunnah wal Jamaah.
Kemudian sampean katakan bahwasannya Ustadz Abdullah Hadromi ngawur kalau berbicara gak difikir dulu. Kemana-mana kalau ceramah yang dibicarakan adalah kejelekan orang-orang Wahabi, nyinggung-nyinggung Wahabi, memframing keburukan-keburukan dakwah Wahabi. Hei, ayo otak difungsikan, jernihkan pikiran, ayo dengarkan suaramu sendiri, perhatikan suara rekamanmu itu, cermati. Sesudah itu, jujurkan dirimu dan bertanyalah pada dirimu sendiri. Siapa sebenarnya yang ngawur? Siapa yang kalau ngomong gak difikirkan dulu, ngalur ngidul, gak jelas, gak ngaca, gak introspeksi diri? Kenapa harus ditanyakan pada dirinya sendiri? Loh, iya, karena kalau ditanyakan pada orang lain, mereka pasti akan menjawab bahwa yang ngawur, yang ngelantur, yang berbelit-belit gak jelas, yang gak ngaca, yang gak introspeksi diri, yang memframing, yang dusta, yang memfitnah, yang sungsang, yang memutarbalikkan fakta, itu adalah channel Our Life Muslim sendiri. Enak aja ngomong semaunya. Dikira orang bodoh semua, dikira orang seperti pengikut Wahabi semua, otaknya tercuci dan dinonaktifkan. Lalu kemudian channel Our Life sampeyan katakan bahwa ceramahnya Ustadz Abdullah Hadromi kemana-mana membicarakan keburukan-keburukan Wahabi. Loh, itu betul mas, itu namanya pencerahan. Dan bukan hanya Ustadz Hadromi saja yang melakukan seperti itu. Semua mantan-mantan Wahabi akan melakukan hal yang sama, akan melakukan hal yang serupa. Karena apa? Agar supaya umat tercerahkan, agar supaya umat tahu bahwa Wahabi itu pabriknya kebohongan dan kedustaan, agar supaya umat tahu kalau Wahabi itu yang punya kebenaran tunggal, yang lain salah semua, sesat semua, bid'ah semua, syirik semua, kafir semua, agar supaya umat tahu bahwa Wahabi itu anti mazhab, tapi diam-diam bermalhab pada Syekh Albani, Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, Syekh Ibn Taimiyah, dan masih banyak nuda-nuda hitam yang lainnya yang tersembunyi di dalam tubuh Wahabi. Ini terima buktinya, kalau semua mantan Wahabi itu akan melakukan hal yang sama, akan melakukan hal yang serupa seperti yang dilakukan oleh Ustadz Abdullah Hadromi. Singkat cerita, sampailah saya jatuh ke dalam diri yang berpahaman Salafi Wahabi. Ya, kala itu hobi saya pokoknya menjatuhkan argumen kawan-kawan dari kalangan aswaja. Segala pokoknya saya bid'ahkan. Setelah membaca kitab-kitab, ya, kalau Syekh Al-Albani mengkafirkan Imam Bukhari. Hal itulah yang meruntuhkan segala kepercayaan saya kepada pemahaman Salafi Wahabi. Saya akan melanjutkan pembahasan tentang bahayanya orang-orang yang berpaham Wahabi apabila dibiarkan terus berkembang di negara kita. Adapun bahayanya itu, diantaranya yang pertama, kita dididik untuk menjauhkan diri dari golongan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kemudian yang kedua, kita dididik untuk tidak menghormati orang lain yang tidak sepaham dengan mereka. Yang ketiga, kita dididik untuk terbiasa melihat aib dan keburukan orang lain. Saya pernah jadi Wahabi, pernah jadi Salafi, pernah semua gitu. Jadi kalau sekarang sama teman-teman yang sok ngaku-ngaku sunnah, Salafi, Wahabi, saya bilang, gua udah 20 tahun yang lalu ya kayak gitu tuh, udah tobat, udah balik lagi. Tapi saya begini, saya mencari. Justru saya malah mendapatkan nilai plus itu ketika saya belajar tentang mazhab Syafi'i yang dulu saya celak-celak. Saya bilang kan, hampir 20 tahun saya itu tidak kunut subuh. Karena semua orang yang ngajarin saya, yang ngaku jadi ustadz itu, mereka mengatakan itu do'if gitu. Tapi begitu saya belajar yang benar, ternyata yang bilang do'if itu, rupanya mereka juga nggak belajar juga, cuman copy paste juga gitu loh. Nah saya belajar ilmu hadis beneran nih sama orang yang paling ahli gitu kan. Ternyata mereka bilang itu sahih. Lah katanya mereka do'if. Jangan dengerin mereka itu nggak ngerti urusan. Lalu kemudian channel Our Life juga mengatakan begini, yang jadi masalah sekarang ini adalah banyak yang mengaku-ngaku Ahlus Sunnah tapi mengikuti amaliyah Khawarij.
Nah, pertanyaannya adalah siapa yang Anda maksud? Siapa orang-orang yang seperti itu? Apa kira-kira nggak senjata makan tuan? Apa kira-kira nggak senjata makan nona? Karena orang yang mengaku dan merasa paling sunnah itu seperti kami Ustadz Sunnah, kami Dai Sunnah, kajian Sunnah, masjid Sunnah, moge Sunnah, motor gede Sunnah. Yang lain Ustadz bid'ah, Ustadz sesat, Ustadz syirik, Ustadz kafir. Yang punya ajaran dan karakter seperti ini siapa? Kalau zaman dahulu jelas Khawarij yang punya karakter dan sifat seperti itu. Tapi kalau zaman sekarang ini siapa? Siapa mereka itu? Jangan jadi Khawarij lah kalau kita ngaji. Khawarij itu apa? Sifat Khawarij itu kalau disampaikan oleh Imam Ibnu Taimiyah banyak, Ustadz. Setidaknya ada 3 poin besar yang dimiliki pada sifat Khawarij itu. Kata beliau dalam kitab Al-Khawarij Inda Ibnu Taimiyah. 1, mereka gampang memvonis, mereka gampang untuk menyesatkan. Jangan antum katakan saya Salafi, saya Muhammadiyah. Muhammadiyah itu firqah dhallah, NU firqah dhallah, Jamaah Tabligh, Jamaah Tabaligh firqah dhallah. Apalagi Tarbiyah firqah dhallah. Tidak jurus kepada Al-Quran itu. Karakteristik Wahabi yang pertama yang dianggap berbahaya itu adalah bahwa orang-orang Wahabi itu sebagai karakteristik, ya bukan sebagai kelompok, itu adalah orang yang sangat mudah untuk membuat label-label kepada muslim yang lain. Jadi kelompok muslim yang lain kalau dianggap berbeda pendapat dengan mereka, dikatai bid'ah, dikatai syiah, liberal, Islam Nusantara, sesat, zindik, bahkan sampai kafir gitu ya. Bahkan mereka itu berani mengkafirkan terhadap orang-orang gitu, orang-orang yang bersyahadat. Nah, kenapa seperti itu? Ya karena pikiran-pikiran mereka itu adalah pikiran yang picik gitu.